Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun ya. Mari kita belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara Asia Tenggara. Pada subtema perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yuk kita simak baik-baik. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Interaksi antar negara terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan ruang dan terjadinya interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah faktor iklim. 3 macam iklim di kawasan ASEAN yaitu iklim matahari, iklim muson, dan yang ketiga adalah iklim fesis. Berdasarkan iklim matahari, negara di kawasan ASEAN beriklim tropis, kecuali sebagian kecil wilayah Myanmar dan Vietnam yang dipengaruhi oleh iklim subtropis atau sedang. Sedangkan berdasarkan iklim muson, wilayah ASEAN terdiri dari 2, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Walaupun musim kemarau dan musim hujan terjadi berbeda-beda, seperti di Indonesia, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Sementara di Thailand terjadi pada bulan Oktober sampai Januari. Bahkan di Filipina hujan terjadi sepanjang tahun. Berdasarkan iklim fisis atau iklim secara geografis, ada 3 iklim di wilayah ASEAN, yaitu iklim laut, pegunungan, dan juga daratan. Di wilayah ASEAN yang termasuk ke dalam iklim laut, yaitu negara-negara kepulauan, terutama Filipina, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sementara iklim daratan dan pegunungan terdapat di kawasan daratan benua Asia, yaitu Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja.
Laos dan Thailand juga dipengaruhi oleh iklim pegunungan, terutama di wilayah utara. Perubahan iklim di kawasan ASEAN terkadang tidak terprediksi karena perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan ini memicu terjadinya bencana klimatik. Beberapa bencana alam klimatik diantaranya adalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi di Indonesia hampir setiap musim kemarau, di mana penyebabnya adalah musim kemarau yang cukup panjang. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang di mana Malaysia dan Singapura menawarkan bantuan ke Indonesia untuk menangani kebakaran hutan. Yang kedua adalah badai Haiyan di Filipina yang terjadi di Filipina. Penyebabnya adalah perbedaan tekanan udara yang tinggi di Samudra Pasifik dan Filipina. Dan ini terjadi di Tacloban, Pulau Leyte, dan juga Pulau Samar. Dan menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang di mana Indonesia dan negara ASEAN lainnya memberikan bantuan kepada Filipina. Contoh berikutnya adalah badai Tophanagris di Myanmar. Penyebabnya adalah faktor iklim, yaitu udara yang panas dan lembab di Teluk Donggala. Terjadi di daerah delta Sungai Irrawaddy sekitar Teluk Donggala. Dan ini mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang di mana Thailand memberikan donasi awal. Indonesia dan ASEAN juga memberikan bantuan. Berikut ini adalah contoh lain dari bencana alam klimatik, yaitu kekeringan yang terjadi di Indonesia dan juga banjir yang terjadi di Thailand. Berikutnya kita akan bahas materi tentang faktor geologi. Kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng.
Yang pertama, kita akan membahas tektonisme atau lempeng bumi di wilayah Asia Tenggara. Di bumi kita ini terdiri dari beberapa lempeng, di antaranya bertemu di kawasan Asia Tenggara atau kawasan ASEAN. 4 lempeng yang bertemu di kawasan ASEAN yaitu yang pertama adalah lempeng Indo-Australia. Kalian bisa lihat ya yang berwarna merah. Kemudian yang kedua adalah lempeng Eurasia. Yang ketiga lempeng Pasifik dan yang keempat adalah lempeng Filipina. Keempat lempeng tersebut bergerak saling bertumbukan atau saling menjauh. Untuk membahas faktor geologis yang kedua yaitu vulkanisme, penyebaran gunung berapi di kawasan ASEAN. Apabila kita melihat peta gunung berapi menyebar di beberapa negara ASEAN, dan di antara gunung-gunung berapi itu terdapat rangkaian gunung berapi. Yang pertama dari Myanmar ke Laut Andaman, kemudian ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, sampai ke Nusa Tenggara di Indonesia, kita kenal dengan Sirkum Mediterania. Kemudian gunung berapi dari Filipina ke Pulau Sulawesi, di Kepulauan Maluku sampai Papua, kita kenal sebagai Sirkum Pasifik. 2 sirkum pegunungan yang aktif dan 2 sirkum pegunungan ini bertemu di kawasan ASEAN. Bagaimana pengaruh faktor geologi di negara-negara ASEAN? Yang pertama adalah keragaman bentuk muka bumi seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, laut, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah pergerakan lempeng yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik dan tsunami. Kemudian yang ketiga yaitu bencana letusan gunung berapi dan juga gempa vulkanik. Berikut ini adalah contoh bentuk muka bumi di kawasan ASEAN, antara lain yaitu ada gunung, kemudian ada danau, berikutnya adalah sungai, dan laut. Selain membentuk keragaman muka bumi, geologis juga menimbulkan bencana yang kita kenal dengan bencana geologis di ASEAN, dan bagaimana bentuk interaksi antar negara ASEAN dalam menghadapi bencana geologis di kawasan ASEAN tersebut. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, maka gempa bumi dapat menimbulkan tsunami. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan di dunia terjadi di Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2006. Berikut adalah video dari tsunami yang pernah terjadi di Aceh di tahun 2006. Silahkan disimak baik-baik.
Banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi. Gempa bumi menjadi bencana yang sering terjadi khususnya di Indonesia, di mana ribuan gunung berapi aktif berada. Biasanya gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Dalam 1 tahun ada sekitar 500.000 gempa yang mengguncang berbagai wilayah di bumi. Namun, dari jumlah sebanyak itu, hanya ada 100.000 gempa bumi yang bisa kita rasakan. Negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan maupun donasi untuk perbaikan lingkungan di masa pemulihan. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Pernahkah kalian mengamati di tempat tinggalmu? Apakah ada sesuatu di tempat tinggal kalian yang tidak ada di daerah lain? Kondisi yang kalian rasakan sama seperti ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Berikut adalah barang-barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain dari sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara-negara yang lainnya. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara-negara industri seperti Singapura. Perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan pendapatan negara atau devisa. Perikanan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Saat ini, perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata.
Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam perlu dilestarikan. Kita sebagai generasi bangsa sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam yang ada. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.